Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini. Kita akan lanjutkan materi kuliah kita. Setelah kemarin kita bicara tentang marketing syariah, karakteristiknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perencanaan produk ya. Baik, ya, perencanaan produk ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah produk umum ya, produk secara umum ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahami ya bagaimana proses perencanaan produk, pengembangan produk ya di lembaga keuangan syariah. Baik, secara definisi dulu ya. Jadi perencanaan produk ya adalah sebuah proses penciptaan ide produk dan menindaklanjutinya sampai produk diperkenalkan ke pasar. Ya, selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Termasuk diantaranya adalah eksistensi produk dan atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Metode pengembangan produk berdasarkan permintaan ya, atau persyaratan spesifikasi produk oleh customer adalah metode yang cukup baik ya karena berbasis keinginan customer. Jadi customer base ya produk itu sebisa mungkin produk-produk yang kita kembangkan adalah customer base karena itu memang sangat penting diantaranya adalah mengetahui apa kebutuhan customer. Itu bisa kita lakukan dengan survei ya, dengan survei kepada customer. Dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Pastinya begitu ya. Jadi rekan sekalian, pengembangan produk ya itu pertama adalah dia berbasis kebutuhan nasabah ya. Kemudian dia harus bisa dijual ya, harus bisa dijual dan menghasilkan laba. Ya. Namun demikian pastinya ada saja produk-produk yang gagal ya, pasti ya, ada saja itu ya. Sehingga perlu ada strategi cadangan apabila sebuah produk gagal. Ya contohnya saja misalkan di bank syariah itu ada produk pembiayaan ya. Bagaimana dibilang gagal? Ya kalau dia macet ya, macet bagaimana apa yang kita harus lakukan. Nah, jadi memang saat ini sudah mulai ya ada beberapa pembiayaan yang macet ya, mulai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari ya, kemudian juga ada yang bertahun-tahun ya tidak bayar, bahkan tidak ditemukan orangnya ya. Maka dari itu perlu ya strategi cadangan ya apabila produk itu gagal. Bisa juga produk itu sebetulnya berhasil, memang ada macet tapi secara rasio persentase sangat jauh dibandingkan keuntungan yang sudah diperoleh oleh sebuah bank. Itu jadi pertimbangan juga untuk menutup atau tidak sebuah produk ya. Baik. 5 dimensi pengembangan produk ada 5 ya, intinya ada kualitas produk ya, biaya waktu pengembangan produk, ya biaya pengembangannya, kapabilitas pengembangan. Jadi rekan-rekan sekalian, 5 dimensi ini ya yang harus terus dikembangkan ya oleh sebuah perusahaan ya. Kalau dia ingin produknya itu eh, terus eksis ya. Kualitas pasti ya. Sebuah barang kalau produk sudah muncul itu akan makin banyak pesaing yang akan masuk. Ya, kemarin kita juga sudah bahas ya tentang persaingan. Eh, apa namanya? Apalagi produk di eh, lembaga keuangan syariah ya atau lembaga keuangan lah ya bank. Produknya sangat mungkin ditiru ya, sangat mungkin ditiru oleh bank lain ya. Kenapa? Karena memang produknya standar lah ya, tabungan, pembiayaan ya, itu aja muter-muter di situ ya. Bedanya hanya di fiturnya aja ya bedanya. Maka dari itu kualitas produk sangat penting ya.
untuk memenangkan persaingan pastinya. Kemudian biaya, ya biaya produk, ya pastinya eh, produk kalau dia sudah masuk di persaingan pasar yang sama, maka dia pastinya sudah mulai perang harga gitu ya, perang harga. Maka dari itu mungkin sebuah produk perlu dikembangkan ya dengan baik untuk menurunkan biayanya ya. Kemudian waktu pengembangan produk ya, waktu juga penting ini ya. Siapa yang cepat ya katanya, siapa yang cepat dia dapat. Itu juga penting ya. Berarti memang informasi tentang sebuah produk memang harus terus-menerus dikembangkan. Dari sini kita bisa lihat bahwa di masa depan ya eh, tenaga-tenaga surveyor, kemudian analis, survei itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan gitu kira-kira ya. Jadi teman-teman sekalian, para mahasiswa jangan terpaku pada mata kuliah yang sudah ada nih ya gitu kira-kira ya. Jadi mulailah belajar dari sekarang bagaimana melakukan survei ya. Bagaimana statistiknya. Jadi jangan fobia terhadap statistik, terhadap matematika, karena itu akan sangat dibutuhkan ya dalam melakukan analisa sebuah hasil survei. Ya. Jadi kalau dibilang waktu pengembangan produk, ya itu berarti perusahaan yang mampu melakukan survei ya atau memiliki tim survei yang baik, bekerja dengan cepat, ya maka dia akan memenangkan persaingan. Juga begitu. Yang keempat adalah biaya pengembangan, ya. Nah, biaya pengembangan juga ya pengaruh ya. Ternyata tim surveinya terlalu gemuk ya, atau mungkin dia punya sendiri tim survei dan gemuk sekali. Padahal survei itu dilakukan pada saat dibutuhkan saja ya. Nah, ke depan memang sudah diperlukan lembaga khusus survei. Jadi dibutuhkan aja, kalau dibutuhkan aja dikeluar biaya ya. Ini penting sekali ya, menurut sekalian. Kemudian kapabilitas pengembangan ya. Merupakan aset yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk secara lebih efektif dan ekonomis. Ada 5 dimensi ini ya pengembangan produk. Ya mungkin kalau untuk yang lembaga keuangan syariah mungkin jadi tambah nih jadi 6 ya, yaitu kesesuaian dengan syariah ya. Ya mungkin tambah ini jadi 6 ya. Jadi dimensi yang pertama sebetulnya itu ya. Jadi kesesuaian dengan syariah itu paling penting ya. Jadi kalau sebuah produk tidak sesuai dengan syariah, ya langsung coret gitu kira-kira ya. Nanti kita akan bahas bagaimana prosesnya. Nah ini ya, jadi kalau kita bicara tentang perencanaan pengembangan produk, pasti erat kaitannya dengan riset pemasaran gitu ya, riset ya tadi survei, riset ya. Itu menjadi hal yang sangat penting ya. Nah ini dia, riset pemasaran merupakan salah satu penelitian sistematis mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Jadi sangat penting nih buat kita semua ya, buat teman-teman sekalian di masa depan atau mungkin mengembangkan bisnisnya sendiri, riset pemasaran menjadi penting. Ya. Menurut Philip Kotler, nah ini riset pemasarannya ini salah satu perancangan, pengumpulan, analisis dan pelaporan yang sudah tersistematis. Ya. American Market Association, riset pemasaran yaitu sebuah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan dan publik dengan pemasar. Ya, jadi yang menghubungkan ya bahasanya. Kalau cuma 1-2 orang komplain ya itu belum menggambarkan atau 1-2 orang memuji sebuah produk belum menggambarkan bagaimana bahasa konsumen yang sesungguhnya. Karena itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian, ya kaidah-kaidah sampling dan lain-lain. Untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dalam masalah pemasaran. Nah, ya.
Gitu kira-kira ya. Jadi riset pemasaran ini jadi menjadi penting ya dalam sebuah bagian dari pengembangan produk. Nah, riset ini ada 2 kategori ya, ada riset identifikasi masalah ya. Jadi apa namanya, sebelum masalah datang kita identifikasi dulu ya. Nanti setelah kalau masalahnya udah muncul, tiba-tiba ada komplain, nah itu yang namanya sebagai problem solving. Nah, itu bedanya kira-kira. Jadi kalau kita ada produk terbitkan, sebelum diterbitkan dia identifikasi dulu masalah yang akan muncul nanti, berikut dengan mitigasinya, bagaimana mengatasinya, ya. Tapi ada juga riset yang mengatasi masalah, artinya sudah tiba-tiba terjadi boom, ada masalah, maka dia melakukan riset, ya, penyelesaian masalahnya. Nah, ini kira-kira perbandingan antara riset identifikasi dan riset mengatasi masalah, problem solving, ya. Nah ini teman-teman bisa bandingkan ya, kira-kira begitu. Ya, yang kalau mengatasi masalah segmentasinya udah bener apa enggak ya, produknya sudah sesuai atau tidak, pricing-nya bersaing atau tidak, promotion-nya sudah tepat atau tidak, distribusinya ada masalah atau tidak ya. Kalau identifikasi itu masih potensial ya, potensial marketnya seperti apa, market share-nya, image, kemudian forecasting ya, apa namanya, peramalan ke depan, kemudian bisnis trend. Akhirnya kayak begitu ya, bedanya ya. Riset identifikasi masalah, nah ini dia bersifat preventif ya. Jadi di depan dilakukan ya, dilakukan di depan. Riset ini sangat berpengaruh terhadap potensi pasar, market share, persepsi produk ya. Kemudian juga untuk memperkirakan forecast, demand dan supply ya. Jadi ini juga akan menjadi bahan ya buat pengambil kebijakan untuk menentukan taktik dan strategi bisnis yang akan diterapkan. Ini identifikasi. Nah, ini riset mengatasi masalah tadi ya. Jadi tiba-tiba sudah ada masalah ya. Jadi cara mengatasi suatu masalah yang muncul dalam suatu perusahaan. Ya. Tapi kalau misalkan perusahaan yang baru ya, berarti konteksnya adalah mengatasi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari ya. Nah, ini. Penelitian segmentasi bertujuan memilih sasaran ya. Demografi, karakteristik, profil ya. Dalam konteks perusahaan yang sudah matang, mature, penelitian mengatasi masalah adalah sebagai bagian upaya ya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta bagaimana tetap bisa menjaga persaingan terhadap perusahaan lain. Ini ya, riset yang mengatasi masalah. Nah, proses risetnya sendiri ya, pertama ya dia harus bisa mendefinisikan ya risetnya seperti apa. Ya, masalahnya yang terjadi apa, identifikasi, merumuskan batasannya, ya tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ya sebetulnya ini sama kurang lebih nanti yang akan teman-teman lakukan pada saat skripsi ya. Nah itu pula yang nanti akan digunakan waktu apa namanya kita melakukan riset pemasaran. Ya. Kemudian pendekatan masalah ya, apa namanya teorinya, kajian pustaka dan lain-lain. Kemudian hipotesis, metodenya, kemudian perumusan desain, ya persiapan analisis data, ya penulisan laporan. Nah, ya kemudian juga nanti akan terima laporan seperti apa. Nah, yang penting di sini adalah pada saat perumusan, ya perumusan desain riset. Jadi bagaimana kita menetapkan populasinya, ya bagaimana kita menetapkan sampelnya berapa persen, ya kemudian skala instrumennya, desain kuesionernya, ya teknik analisis datanya. Jadi ini yang apa namanya perlu kita perhatikan ya. Jadi teman-teman sekalian sangat perlu untuk mendampingi materi kuliah ini teman-teman untuk belajar tentang populasi dan sampel ya. Bagaimana desain riset ya. Bagaimana desain riset itu. Nah, ini pastinya akan berguna untuk teman-teman sekalian pada saat skripsi ataupun nanti ya pada saat teman-teman ingin mengembangkan produknya. Jadi dari sekarang boleh ya mulai
baca-baca tentang perumusan riset ini ya. Nah, ini kita bicara tentang siklus hidup ya. Kalau kita bicara tentang pengembangan produk, pasti kita bicara tentang siklusnya ya. Jadi sebuah produk itu ya rata-rata begini ya, rata-rata ya. Nah, ini siklus hidup adalah suatu grafik yang menggambarkan suatu riwayat produk sejak diperkenalkan sampai ditarik dari pasar. Jadi produk itu rata-rata mempunyai grafik seperti ini ya. Jadi ada masa pengenalan, introduction, kemudian masa pertumbuhan, growth, kemudian masa maturity, matang, kemudian masa penurunan. Pasti ada ya, pasti ada masa penurunan. Ya. Ini yang umum terjadi ya. Namun demikian biasanya pada saat ini bisa dilihat di sini ya. Pada saat pengenalan ya, itu yang terjadi apa? Penjualan masih rendah. Ya kenapa? Karena perusahaan masih memperkenalkan produk. High cost per customer ya. Jadi harga atau biayanya masih besar ya. Financial losses ya. Jadi masih ada kerugian di sini ya. Kenapa? Karena memang masih tahap pengenalan. Kemudian customer juga udah mulai inovatif customer ya. Mencari jati yang baru ya. Kemudian juga kompetitor masih sedikit. Kemudian di masa growth ya, penjualan sudah mulai meningkat tinggi nih ya. Kemudian cost per customer sudah mulai turun, profit naik ya. Kemudian penambahan jumlah customer ya. Dan udah mulai banyak kompetitor di sini ya. Teman-teman sekalian. Kemudian disinilah mulai masuk maturity ya, kematangan ya. Puncaknya penjualan ada di sini ya. Puncaknya ingat kalau udah sampai puncak berarti akan ada penurunan ya. Cost per customer-nya terendah ya, profitnya tinggi, marketnya mass ya. Kemudian jumlah kompetitor udah mulai stabil ya. Namun demikian setelah matang pastinya dia akan decline ya. Orang udah mulai bosan ya dengan produk tersebut. Tidak ada belum ada variasi tambahan ya. Kemudian mulai keluar kompetitor produk-produk kompetitor yang lainnya ya. Nah, inilah di sini penjualan udah mulai turun, kemudian biaya, profit juga udah mulai turun dan lain-lain ya. Ini rekan-rekan sekalian, makanya biasanya perusahaan melakukan pengembangan produk pada saat produknya itu sedang growth. Ya, dia akan melakukan pengembangan produk justru di sini pada saat growth. Ya, waktunya kapan nggak bisa diprediksi, kita sendiri yang bisa memperkirakan ya. Tapi itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, mereka melakukan pengembangan produk justru pada saat growth ya. Bahkan ada yang sudah mulai menjual perusahaannya pada saat dia growth ya. Baik. Nah, ini ya, pertama tahap perkenalan ya. Tadi kita udah bahas barang udah mulai dipasarkan, biaya juga udah masih tinggi iklannya ya. Distribusi juga masih terbatas ya. Strateginya adalah peluncuran cepat ya. Peluncuran lambat ya. Penetrasi cepat, penetrasi lambat, mana yang akan kita pilih? Ya, ini pilihan buat kita pada masa-masa perkenalan ini ya. Tahap pertumbuhan growth ya. Penjualan meningkat cepat ya, promosi tidak seagresif sebelumnya, pesaing sudah mulai masuk pasar, memperluas dan meningkatkan distribusi dengan cara menurunkan harga jualnya ya. Meningkatkan kualitas pada produk dan fitur ya. Karena sudah mulai banyak pesaing, menambahkan produk penyerta ya, produk lain tapi bisa mensupport ya produk utamanya. Segmen pasar baru, beralih iklan, kemudian menurunkan harga. Pada masa maturity ya, kematangan, maka penjualan masih meningkat ya, kemudian laba sudah mulai turun ya, persaingan pada menjadi sangat tajam ya. Iklan sudah mulai naik lagi karena persaingan semakin ketat ya. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah lain
menghilangkan produk yang kurang kuat. Nah, jadi udah mulai nih. Kemudian memperluas merek yang sudah mapan, menarik konsumen sebagai pemakai produknya, meningkatkan fitur produk untuk menambah keistimewaan, menggunakan take off strategy. Tahap kemunduran, decline, ya, produk sudah mulai mengalami keusangan, ya, sehingga harus diganti dengan barang yang baru. Sudah mulai turun, makanya sebelum dia turun, nah itu udah keniscayaan ya teman-teman sekalian. Tinggal pada saat dia turun atau pada saat dia udah mulai berkembang, dia melakukan inovasi-inovasi, ya nanti kita akan lihat. Ya, jumlah pesaing sudah mulai berkurang, pengawasan biaya menjadi sangat penting, ya. Barang yang lama kalau nggak digantikan, ya, dia akan ditinggalkan oleh customer-nya. Strategi yang bisa dilakukan apa? Menambah investasi, ya. Itu kalau dia mau, ya, supaya dapat mendominasi. Mengubah produk atau mencari penggunaan manfaat baru. Mencari pasar baru, ya, jadi di Jakarta, tadinya di Jakarta, kemudian kita pindah ke daerah dan lain-lain. Mengurangi investasi pada perusahaan secara selektif. Nah, ini udah mulai kita jual-jualin ya harvesting strategi ya, kita jual saham karena dia udah ini ya, udah meninggalkan bisnis tersebut ya. Strategi ekstensi ya, perpanjangan. Nah, untuk memperpanjang produk ya beberapa strategi bisa dilakukan ya, periklanan, menurunkan harga, penambahan nilai value, adding value ya, edit value, menjelajahi pasar-pasar baru, memperbaharui kemasan. Ya, jadi rekan sekalian pada saat grafiknya sudah mulai naik, dia dilakukan pengembangan baru ya, sehingga dia naik lagi gitu. Ya, harusnya turun landai, tiba-tiba dia pengembangan, dia rubah produk dan naik lagi. Ya kayak gitu ya. Ini saya kasih contoh teh botol ya. Nah, ini kita lihat contoh sebuah produk yang luar biasa ya. Dari tahun 1940 nih teh botol ya, masih bertahan sampai sekarang ya. Ya, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah selalu melakukan pengembangan produk ya. Awalnya dia racikan ya, berupa teh itu racikan. Kemudian dikembangkan menjadi teh celup ya. Kemudian jadi botol ya, botol kaca ya. Sekarang sudah mulai masuk yang plastik ya, botol plastik. Ini mungkin untuk mengurangi biaya juga ya, untuk mengurangi biaya. Jadi pengembangan produk saya yakin pengembangan produknya luar biasa nih di Sosro ini ya, pasti luar biasa. Karena dia mengembangkan produk dari mulai 1940 sampai sekarang dia masih bertahan ya, teh botol ini ya, dalam iklan dan lain-lain ya. Nah, sekarang udah mulai berubah, kemudian juga sekarang sudah ada produk sampingan ya, dia kembangkan untuk mengalahkan produk-produk pesaing yang sudah mulai menghajar Sosro kayak gitu ya. Jadi ada fruity juga berbagai macam bentuk ya. Kemudian ada juga taps ya, dia kembangkan untuk kalangan milenial ya. Kemudian ada lagi yang teh botol Sosro yang tawar, nah, itu ya. Dia kembangkan lagi tuh. Ya ternyata ada pasarnya. Orang yang suka dengan teh tawar. Nah, gitu ya. Ada pasarnya ternyata. Itu atas dasar apa sih dia mengembangkan ini? Pasti dasar-dasar survei. Dia tanya-tanya ke customer. Mungkin, oh ada customer yang, ada dong teh yang tawar. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi dia berusaha mengembangkan sebuah produk ya dari yang teh botol teh cap botol menjadi teh botol ya. Juga pengembangan luar biasa. Dulu juga terjadi sebetulnya waktu masa lalu itu dengan sejak 1940 itu udah mulai ditawarkan, dulu kan masih di daerah Selawi ya di Jawa Tengah, kemudian masuk ke Jakarta, kemudian nasional. Ada memang permasalahan waktu itu ya, waktu dia masuk ke Jakarta, dia menawarkan teh ini ya, itu ada masalah pada saat dia tawarkan ke orang-orang ya, ayo cobain teh.
Kenapa pada saat diseduh teh itu panas, ya. Pada saat diseduh panas, Pak, ada yang mau nyoba nggak nih teh? Panas. Ya orang harus nunggu, ya. Bayangkan kita ditawarin sama SPG, teh tawar yang panas, ya. Kan kelamaan nunggunya. Ya orang kabur duluan, ya. Harus dicari cara bagaimana nih menawarkan teh, ya, kepada orang-orang, ya. Kan zaman dulu minum teh mah panas-panas, ya kan? Karena tadi teh celup sama teh, racikan ini ya, dalam kondisi panas. Akhirnya kemudian dapatlah cara dia masak dari rumah ya, udah dimasak dari rumah, jadi tehnya udah dicelup dari rumah, nanti sampai di pasar pada saat di Jakarta ditawarin, orang udah agak dingin tehnya, ya udah agak dingin. Tapi permasalahannya adalah karena dulu, sudah di apa namanya, bikin di rumah, dari pagi dibikin kemudian dibawa ke pasar menggunakan kendaraan, kuplak koplak koplak ya, apa tuh, koclak-koclak ininya, apa namanya, pancinya. Sehingga air tehnya banyak yang tumpah gitu waktu dibawa, banyak yang tumpah. Wah, ini gimana caranya ya, mengenalkan teh kepada masyarakat, teh botol kepada masyarakat teh. Ya akhirnya dikembangkanlah ya ini, teh dalam bentuk kemasan kaca ya, botol kaca. Sehingga dia bisa dibawa kapanpun ya, kemanapun nggak akan, airnya nggak akan tumpah ya, rasanya tetap sama. Nah, itu yang dilakukan ya, pengembangan produk. Jadi kenapa sih dari teh, apa namanya, teh celup atau teh bubuk ini berkembang menjadi teh botol itu ada alasannya ya. Kenapa tadi ya? Pertama karena panas, panas-panas SPG nawarin orang nggak mau ya. Kemudian yang kedua adalah tumpah-tumpah pada saat dibikin ya, karena ditaruh di panci ya, di keret, tumpah-tumpah ya pada saat dibawa. Nah itu kemudian muncullah teh, botol kaca ya. Nah kemudian kenapa jadi teh botol plastik ya? Nah ini pastinya terkait dengan biaya ya, menurunkan biaya. Kenapa? Karena di luar udah mulai, persaingan udah mulai makin ketat ya, menggunakan plastik ya. Nah demikian seterusnya. Kemudian, muncullah teh botol tawar ya, nggak ada rasanya. Ada juga less sugar ya, less sugar. Ini kan luar biasa ya, tidak mungkin sebuah produk bertahan begitu lama kalau dia tidak dilakukan pengembangan produk. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ya, bagaimana produk-produk ini bertahan ya. Nah, ini juga bisa ditiru kalau teman-teman, saat ini punya produk ya. Ya kita lihat saja produk makanan lah ya, tidak banyak yang, bertahan ya, di masyarakat ya, kecuali produk-produk tertentu ya seperti, McD, KFC ya. Itu kenapa mereka bisa bertahan, karena mereka melakukan perubahan-perubahan ya, menu dan lain-lain, pelayanan. Ya, dulu McD sempat, mengeluarkan pelayanan 30 detik ya. Kalau lebih dari 30 detik kita dapat es krim, kayak begitu ya. Ini sebuah langkah-langkah yang bisa dilakukan ya untuk pengembangan produk. Nah, bagaimana dengan bank syariah? Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh di bank syariah ya dulu, produk gadai ya, kebetulan saya terlibat ini ya dalam pengembangan produk gadai pertama kali di Indonesia di BSM ya, saya yang create ini pertama kali ya. Ya pastinya ada masa-masa belajar pastinya ya. Ya jadi di awal sekitar tahun 2004 ya, 2003, 2004 itu saya ya 2003 lah kayak begitu ya, mulai mengembangkan produk gadai ya, gadai syariah. Jadi nggak ada gadai emasnya, gadai syariah. Ya waktu itu yang, bisa digadai di bank syariah itu bukan hanya emas tapi juga berlian. Nah gitu ya. Jadi mau emas mau berlian bisa digadai di bank syariah ya. Tapi kemudian ada masalah, kenapa? Ternyata ya berlian itu punya nilai spesifik ya, tidak tidak standar seperti emas. Emas kan ada, standarnya. Nah, kalau berlian tidak ya. Jadi pada saat dia macet susah dijual nih ininya, apa namanya, berliannya. Kenapa? Karena berlian ternyata nah itu, tidak punya standar, dia adalah produk khusus ya. Tidak tidak semua orang suka berlian kira-kira begitu ya.
Jadi kemudian berlian dihilangkan, ya. Berkembanglah yang namanya gadai emas, ya, gadai emas. Jadi produknya mengalami perubahan, ya, mengalami pengembangan baru, yaitu dirubah tidak tidak lagi menerima berlian tapi hanya emas, ya, gadai emas. Ya, gadai emas. Ini juga berkembang luar biasa sampai kemudian diikuti oleh bank-bank syariah lain, ya. Awalnya Bank Syariah Mandiri, ya. Kemudian diikuti oleh bank-bank syariah yang lain sampai sekarang. Nah, itu yang saya bilang bahwa produk bank itu, ya, produk bank syariah itu sangat mudah ditiru, intinya begitu, ya. Bahkan ditiru oleh Pegadaian, ya. Kan sebetulnya Pegadaian adalah lembaga pertama yang mengenalkan gadai, cuma dulu belum ada syariahnya, masalahnya gitu. Ya, sejak Bank Syariah Mandiri mengeluarkan gadai syariah, Pegadaian membuka layanan gadai syariah. Nah, gitu. Kenapa? Karena ada pasarnya, ya, pasarnya, customer-nya ada. Mereka merubah, ya. Kalau dia nggak ngerubah, habis mereka dengan bank syariah. Berapa banyak bank syariah yang membuka layanan gadai syariah. Makanya Pegadaian Syariah mulai ikut, ya, meluncurkan layanan-layanan yang syariah. Ya, alhamdulillah itu perubahan yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh nih. Ya, ya, apa yang saya lakukan dulu ya seperti hal sudah dijalankan oleh yang lain. Ya, baik. Kemudian zaman berubah, ya. Sekarang mulai muncul yang namanya cicilan emas. Nah, itu dia. Kalau tadinya gadai, kemudian berubah menjadi cicil. Nah, ya, cicil emas. Apa itu? Ya, orang kalau mau beli emas silahkan, nggak usah cash sekarang. Ya, nggak usah nunggu-nunggu, ya. Kalau uangnya nggak ada, ya dibayarin dulu sama bank. Kita nyicil. Nah, ini dia produk baru, ya, produk yang pengembangan baru lagi, cicil emas. Ya, ini terus ya dipakai oleh dan ikut lagi bank-bank lain, ya. Entahlah, kalau yang ini saya udah nggak ikutan, ya. Siapa yang pertama kali meluncurkan cicilan emas, ya. Kemudian semua bank ikut, ya. Di Pegadaian juga ada cicilan emas, ya. Tiba-tiba sekarang muncul yang namanya tabungan emas. Nah, baru lagi nih, ya. Jadi orang nabung nggak usah pakai uang, pakai emas dia nabungnya. Ya, sekarang di Pegadaian, kalau menurut saya memang Pegadaian yang pertama kali itu, ya, tabungan emas. Tapi sebetulnya ide tabungan emas ini udah lama sebetulnya, ya. Coba dikembangkan di sini, ya. Kalau di luar negeri itu yang saya dapat informasi awal, ya, mereka itu bahkan ATM-nya sudah bisa narik emas, ya. Itu mungkin akan jadi tren lagi di Indonesia nanti, ya. Kenapa? Karena emas, kenapa dulu kita milih emas, ya? Karena memang emas itu akan bertahan lama lah, intinya begitu, ya. Siapa yang nahan emas itu dia bertahan lama dan harganya juga tidak berkurang, ya. Emas 100 gram, ya, kalau dirupiahkan, ya, mengikuti perkembangan zaman, ya. Dulu sekitar tahun 2010, ya, 2012 lah, ya, waktu keluarga saya ada yang umroh itu dengan emas 100 gram, itu kita bisa dapat uang 50 juta, 100 gram, ya. Tapi sekarang emas 100 gram itu dapatnya 100 juta. Luar biasa tuh loncatannya. Luar biasa. Mungkin dulu lagi waktu masa orang-orang tua kita emas nggak segitu, ya. Kalau dirupiahkan mengikuti perkembangan. Nah, gitu kira-kira. Itu makanya produk ini pasti akan terus berkembang, emas ini. Ya, pasti. Kenapa? Karena persaingannya udah makin ketat. Semua bank syariah punya, ya. Lawan Pegadaian Syariah juga, ya. Pasti ke depan akan ada produk-produk lain, ya. Nah, kita masuk ke pengembangan produk, ya. Apa itu pengembangan produk? Yaitu proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk berarti perusahaan sudah memahami kebutuhan dan keinginan pasar. Ya, Kotler dan Armstrong mengatakan pengembangan produk strategi untuk merupakan, ya, strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk
ya, memodifikasi sebuah produk ya ke segmen pasar yang ada sekarang. Ya. Nah, ini dia. Tujuan pengembangan produk udah jelas ya, memenuhi keinginan konsumen, meningkatkan omset penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, memenangkan persaingan, meningkatkan keuntungan, mendayagunakan sisa-sisa bahan, mencegah kebosanan konsumen, menyederhanakan produk pembungkus. Nah, ini kira-kira. Jadi macam-macam ya, macam-macam pengembangan produk itu ya tujuannya ya. Berdasarkan hasil survei pasti biasanya begitu. Apa namanya, keinginan customer seperti apa tadi, ada customer pengen apa namanya, teh tawar ya, atau yang gulanya nggak terlalu banyak ya dibikin untuk meningkatkan omset. Bisa juga ternyata produk ini secara omset apa namanya, tidak apa namanya, tidak berkembang omsetnya, atau omsetnya pengen ditingkatkan lagi. Nah gitu kira-kira. Jadi dilakukan pengembangan produk. Mendayagunakan sumber-sumber produksi ya. Produksinya masih kuat ya, masih banyak, tapi produknya masih belum banyak. Memenangkan persaingan pasti juga ya, persaingannya banyak, banyak pemain, maka kita harus melakukan pengembangan produk ya. Meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama ya, pastinya begitu ya. Kemudian mendayagunakan sisa, kalau misalnya ada bahan-bahan sisa ini pasti bukan produk biasa nih, produk ya, produk konsumtif nih. Berarti ada sisa-sisa bahan mau diapain nih ya, bahan-bahannya bisa nggak dijadiin uang lagi gitu ya, mencegah kebosanan konsumen ya, pasti bosan lah ya, makanya harus dilakukan pengembangan produk, menyederhanakan produk. Mungkin nanti akan ada lagi nih ya tujuan-tujuan lain ya, misal untuk memenuhi kebutuhan pandemi ya, era pandemi ini ya, maka dilakukan pengembangan produk untuk memenuhi era digital 4.0. Ada segala macam. Nah, itu bisa menambah tujuan pengembangan produk. Ya. Strateginya ada beberapa, ada 5 minimum menurut Kotler, menurut ini Keller ya, Kotler dan Keller. Yang pertama adalah memperbaiki yang sudah ada, memperluas lini produk, menambah produk yang ada, meniru strategi pesaing, menambah lini produk. Jadi memang kita perlu melihat pesaing ya, pesaingnya punya apa. Ya jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung ya, tidak melihat dunia ya. Jadi pada saat kita punya produk, jangan merasa produk kita paling baik ya. Kita harus cek ya produk-produk lainnya seperti apa ya, atau substitusi ya, produk substitusi. Misalkan gula ya. Gula ke depan sudah mulai akan dikembangkan nih, gula yang berasal tidak dari gula gitu kira-kira ya. Entah itu sintetis ya, entah itu berasal dari madu ya, dan lain-lain. Ya, saya udah lihat beberapa orang mulai melakukan penelitian ini. Kenapa? Ternyata gula itu menimbulkan diabetes, misalkan gitu ya, mengakibatkan diabetes. Maka dicari gula-gula yang pemanis ya, pemanis. Intinya kan pemanis ya. Nah, sekarang pemanis itu bisa macam caranya. Nah, ini tahapan pengembang produk ya. Analisis kebutuhan pelanggan, pemunculan gagasan, penyaringan ide. Ini ada ininya, ada timnya ya. Analisis bisnis ya. Bagaimana nih bisnisnya, produk ini laku atau tidak? Pengembangan strategi pemasarannya, pengembangan produknya itu sendiri, pengujian pasar, komersialisasi. Ini menurut Shimamura. Nah, kalau produk yang Bank Syariah sendiri, itu di pengembangan produk dia harus tanya sama Dewan Pengawas Syariah maupun Dewan Syariah Nasional, apakah produk ini sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, itu ada proses itu ya. Memang lebih berat itu, bahkan dulu saya diharuskan untuk presentasi di MUI dan di BI. BI biasanya gabung, BI Dewan Syariah Nasional dan BI. Kenapa? Karena memang kapabilitasnya ya. BI dari sisi perbankannya, MUI dari sisi syariahnya. Mereka biasanya duduk bersama, DSN, MUI, dan Bank Indonesia dulu ya. Apapun ya produk baru pasti harus melalui ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Ya, bank konvensional dia merancang produk terserah aja ya. Tapi kalau di bank syariah dia harus melalui tahapan ini ya. Karena itu
eh, semua produk bank syariah pasti sudah melalui diskusi dengan Dewan Fatwa ini, ya. Nah, jadi itu ya, teman-teman sekalian, dari pengembangan produk itu ada analisis dulu, kemudian analisis bisnis dulu. Jadi belum tentu sebuah produk itu secara bisnis itu menguntungkan, ya. Tapi ada juga sih produk-produk yang diluncurkan untuk mengalahkan pesaing aja gitu. Nah, tentu juga tuh, ya. Eh, ya mungkin itu ya namanya dunia marketing itu luar biasa ya. Ada yang bersihnya, ada yang kotornya, ya. Persaingan sempurna dan persaingan yang tidak sempurna, ya. Ini ya, pengujian pasar tuh ya tadi kita tes dulu produk ini di beberapa cabang, ya. Jadi nggak semua cabang, ya. Jadi diuji dulu baru dikomersialisasi. Faktor pendukung pengembangan produk, ya, perkembangan teknologi, itu teknologi, ya. Sekarang 4.0, perubahan selera konsumen. Tidak hanya selera tapi juga gaya hidup, ya. Sekarang orang udah malas ke bank, ya, bukan malas sih, memang ya pandemi bagaimana ya orang masuk ke sana. Persaingan, kapasitas produk berlebihan, siklus produk yang pendek, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Ya, seperti bank itu ya luar biasa. Bahkan pengembangan produk sekarang sudah tidak lagi hanya di produknya saja, tapi juga after sales service-nya. Hambatannya, kekurangan gagasannya. Makanya tim kita harus punya tim yang kuat, yang punya tim pengembangan, ya. Tim pengembangan produk itu harus orang-orang yang kuat gagasannya, punya ide-ide. Makanya waktu itu saya sudah sampaikan ke teman-teman mahasiswa sekalian, dalam pengembangan ide itu silakan dikembangkan dulu idenya, jangan namanya brainstorming, ya, jangan lihat yang lain-lain, ya. Jangan penuh pertimbangan lah begitu, ya. Keluarnya jadi dulu gagasannya, baru kemudian nanti kita perbaiki, ya. Pasar yang terbagi-bagi karena persaingan ketat, kendala sosial dan pemerintah. Jadi secara hukum, ya, dulu misalkan di Bank Syariah itu ada produk dana talangan haji, ya. Itu banyak digunakan oleh masyarakat untuk membeli siskohat, ya, kursi haji. Karena harus bayar 25 juta kan nggak sanggup, ya, dia punya uang 10 juta ditalangin, sisanya dibeliin kursinya. Ya, tapi kemudian ada masalah, kenapa ada terjadi penipuan dan segala macam, sehingga pemerintah menyetop tuh kayak begitu. Bukan menyetop sih, artinya menghimbau untuk tidak dilanjutin tuh maka di stop lah produk. Mahalnya proses pengembangan produk, ya pasti mahal, ya, karena orang survei itu luar biasa. Kenapa? Karena survei itu kan ya customer yang dia survei. Customer kan tergantung produknya. Ada yang produknya 1.000 customer, 100.000, 1 juta customer, ya. Kan dia pengen raih semua itu. Ya, semakin banyak customer berarti semakin banyak sampling. Semakin banyak sampling berarti kuesioner semakin banyak. Semakin banyak kuesioner semakin besar biaya yang harus dikeluarin, ya. Karena dia harus analisis juga, ya. Kekurangan modal, waktu pengembangan siklus hidup yang lebih singkat. Nah, khusus untuk pembiayaan sendiri, saya punya credit cycle, punya siklus sendiri nih, ya, teman-teman sekalian, ya. Kalau tadi produk secara umum, nah ini produk pembiayaan yang ada di bank syariah, ya. Ada 5 kotak, ya, 5 lingkaran, ya. Pertama adalah produk. Yang pertama adalah MIS-nya nih, MIS-nya. Management Information System, yang di dalamnya ada risk management, ya. Ini saya kasih, if you can track it, don't book it. Jadi kalau sebuah produk nggak bisa kita tracking, ya, maka jangan kita jual, ya, khawatir nanti. Jadi sebuah produk harus bisa di tracking. Ya, siapa pembelinya, berapa harganya, apa aja bahan bakunya, apa keuntungannya, laba. Jangan sampai kita menjual sebuah produk, ramai penjual ternyata rugi, ya, boncos istilahnya orang sekarang, boncos, repot. Jadi harus bisa ditentukan nilainya, ya. Manajemen portofolio yang didukung oleh MIS dan komprehensif untuk mengidentifikasi potensial problem dan decision making, ya.
memonitor kualitas portofolio dalam 3 life cycle, dan memberikan feedback kepada unit terkait. Ya. Nah, risk ini menjadi sentral, ya. Risk management ini menjadi sentral dari seluruh proses. Ya. Yang pertama adalah product planning, ya, pembuatan produk, ya, pembiayaan di create di sini. Kemudian credit acquisition, ya. Bagaimana menjualnya, ada screeningnya, ada scoring, verifikasi, approval ada di sini, ya. Kemudian portfolio management, ya. Artinya kita maintain nasabah yang ada, kita evaluasi nasabahnya, ada proses retensi di sini. Nah, kemudian sebuah produk kalau misalkan dia macet, nah tadi ya saya bilang ya, kalau dia macet pembiayaannya, dia ada upaya collection. Nah, collection yang keempat nih collection. Bagaimana kalau misalkan telat 1 hari, apa harus dilakukan? Kalau nasabah telat bayar 1 hari, kalau nasabah telat bayar 30 hari, nasabah telat bayar 60 hari, telat bayar 90 hari, apa yang dilakukan? Ini harus ada strateginya. Ya, harus ada strategi. Nggak bisa dibiarin begitu aja sebuah produk. Ya. Dan memang harus direncanakan dari awal berapa banyak prosentasenya sebuah produk ini harus kita tutup. Misalkan maksimal kegagalan 5%. Kalau lewat dari 5%, produk ini udah harus ditutup atau diperbaiki atau ditutup sementara. Ya. Kemudian juga kalau di pembiayaan itu ada yang namanya write off ya, di WO recovery, maka juga harus ada prosesnya. Nah, ini proses credit cycle yang terjadi ya di saat ini ya. Maka sebuah produk tidak boleh hanya melibatkan orang-orang yang ada di bagian produk. Dia juga harus melibatkan orang-orang di marketing, orang-orang di back office, dan orang-orang collection. Datanya ini semua ada masuk ke risk management. Di situ akan kita lihat bagaimana portofolio sebuah produk dan hasilnya seperti apa. Apakah produk ini harus kita tutup, harus kita kembangkan, atau dibagaimanakan. Nah, ini pentingnya buat teman-teman sekalian, sebagai sebuah pengetahuan dulu aja ya, prosesnya nanti pastinya ini panjang sekali ya. Nah, kebetulan saya di bank sudah mengalami semuanya nih ya. Saya awal masuk ke Bank Syariah Mandiri, saya masuk di bagian produk, pengembangan produk ya. Kemudian saya ke cabang ya, menjual produk ya, credit acquisition. Kemudian saya juga masuk ke collection. Nah, penagihan ya. Ini sudah lakukan semua ya. Dan pastinya hampir setiap bank syariah sekarang sudah mulai ada kredit macetnya, ya, pembiayaan yang macet. Bagaimana tuh penyelesaiannya? Terkadang kita sudah mulai melihat nih, perbankan syariah sudah mulai bermain-main ya, dengan kredit macet. Ya, ada yang dijual ke pihak lain, ya, ada yang lelang dan segala macam ya. Sesungguhnya itu tidak masalah asal sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Ini tambahan dari saya tentang credit cycle ya, produk khusus pembiayaan ya. Nah, ini saya mau gambarkan tentang sebuah produk ya. Di bank itu ada yang namanya front end. Front end siapa itu? Mereka yang menjual produk-produk perbankan ya. Mereka yang jual. Kemudian ada middle end. Siapa itu middle end? Mereka yang melakukan booking produk ya, input, jurnal dan lain-lain di situ. Ya, review, evaluasi ada di situ. Kemudian di back end ada yang collection, penagihan, ya, debt collector, ya. Nah, ini saya gambarkan sebagai sebuah pesawat, ya. Ada front end, middle end, dan back end. Nah, ini dia nggak boleh terpisah satu sama lain, ya, nggak boleh saling tertutup informasinya. Mereka harus saling terbuka informasinya di antaranya. Kenapa? Karena kalau dia saling tertutup, saling menutupi, maka kita nggak akan dapat produk yang baik. Tapi kalau saling terbuka, maka kita akan bisa menyempurnakan sebuah produk. Ya, misalkan saja, orang collection tahu daerah-daerah mana atau sebuah produk itu gagal di daerah mana. Jadi ternyata produk itu tidak gagal di semua tempat, tapi hanya gagal di tempat-tempat tertentu, di daerah-daerah tertentu. Maka apa yang dilakukan? Yang ditutup adalah di daerah itu saja, di daerah lain enggak, tetap dijual. Nah, itu contoh. Atau misalkan produk ini macet justru kalau dijual di segmen laki-laki, misalnya contoh aja ya, maka produk itu hanya dijual kepada segmen perempuan dan seterusnya.
Nah, saya rasa itu, rekan-rekan sekalian, berbagi saya hari ini saya ambil dari lembaga Zakat Sukses ya, berbagi bahagia ya. Jadi kalau kita berbagi, kita bahagia. Aku berbagi, aku bahagia. Jadi teman-teman sekalian, dalam sebuah proses belajar mengajar ya, jangan terlalu ini ya, hitung-hitungan ya. Berbagi saja, insya Allah akan menghasilkan bahagia. Ya, jadi inilah berbagi saya untuk hari ini. Mudah-mudahan saya jadi bahagia dan bahagia saya juga akan mengalir ke teman-teman sekalian. Semoga hari ini makin bahagia. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan isi komen ya, nanti akan saya jawab atau bisa ke via email zulkifli24@yahoo.com. Baik, saya rasa itu. Terima kasih untuk mahasiswa, khususnya pasti bisa WA ke saya ya, WA aja langsung. Mau japri atau di grup silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.